Diikuti seluruh jemaah. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa ala ali Sayyidina Muhammadin Allahumma ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. wa ala Sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha Salatan biha wal afati wal afati wa takdir lana bihaja taqaddana biha mi al hajati min hajati wa tubalighuna biha wa tuballighuna biha aqsal goyati aqsal min jama'il khairati min jamil khairati fil hayati fil hayati wa badal mamati wa badal mamati inna ladina yuba innal ladzina yubahu unnaka yunnaka innama yuba innama yubahu ya Allah yunnallah ya Allahi fawqa aydihim Allahi bi'idihim faman nakatsa Famanaksa fa innama yankutsu Innama yankutsu ala nafsihi ala nafsihi wa man awfa Waman awfa bima ahada Bima ahada alaihullah Alaihullah falayutihi Fasayuti ajrun adimi Ajrun adimi illa datin nabiyil mustafa Muhammadin Illa hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam wa alihi Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajmain Ajmain sayyidul lillahi lahum Sayyidina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diikuti ilaha diniyah as-solihi wa ilaha hadrati Wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi syafaat Muhammad biiznillah biiznillah waridullahi waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir wabil khusus ila ruhi bil khususillahi juriyatihi dzurriyyati wa khususon arwahi wa khususan arwahi muslimin wal muslimat muslimin wal muslimat. al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi Summa ila abaihi abaihi minal anbiya wal mursalin minal mursalin wasobati wasabati ajmain. ajmain. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas satu kali. Qul huwallahu ahad. Allah
La ilaha illallah wallahu akbar. Al-Falaq satu kali. Qul Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. An-Nas satu kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. wa ilahukum illahu wahid. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. La ilaha illallah rahmanir rahim. Ayat kursi satu kali. Allah La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna shay'an min ilmihi Illa biman syaa. wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Summa ila arwahi jama'il aulia Jama'il awliya min masarikil ardi min masarikil ardi illa maqaribiha illa maqriha ahli silsilatil Syektaria Qadariyah wan Naqsabandiyah ahli turruki khususon ilarwi Syekh Ahmad Al-Qusasi Al-Maidani Al-Amayan Wasyaidisi Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Mansuri Al-Sinkili wa khususon ilarwi Sultanil Mahmud Syekh Syarif Hidayatullah khususon dilarui Syekh Burhanuddin Tuanku Ulakan dilarui Syekhuna Syekh Abdullah Mubarak Yai Haji Tajul Arifin Aba Anom Suryalaya Wasyaidisi Syekh Abdul Karim Banten wa khususon dilarui Syekh Katib Ali Paragadangi Syekh Muhammad Nasir Surau Baru wa hadrati Sayyidina Al-Mukarram wa usulihim wa furuihim wa ahli silsilatihim wal ahijina anhum syayun lillahi lahum. Al-Fatihah.
takaruban illallah taqarruban ilallah walam annahu walaqannahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan habibatan ilar rahman kafifatan ala lisan sakilatan fil mijan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah 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 wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammadin wallahi wasabbihi wasalim astaghfirullah ghafurur rahim astaghfirullah ghafurur rahim astaghfirullah ghafurur rahim Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka zikir jahar ridha Allah ikhlas la La
illallah, la ilaha 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 illallah
Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maksudi warid doka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifat. Tawajuh, mata ditutup, bibir dirapatkan, lidah dilipat ke langit atas, tahan napas semampunya, kepala tunduk ke sebelah kiri, latifatul qalbi, hati berzikir qafi Allah. Bi kuatika wa izzatika ya wakinu anta kun wa nana aunan wa ma'inan fi jama'il akbar liwal ahwa liwal afwa liwal jami'i manahu fihi min khairil khairat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup nanti dengan doa, sedikit dulu taklim penjelasan dari Manpoba tadi. Taklim kita hari ini kita pahami jin dalam konteks Al-Quran. Bapak-bapak tunggu sebentar, sedikit lagi baru boleh minum. 10 menit lagi ya, jangan diminum. Minum aja sedikit nanti. Ya, insya Allah ada perbedaan pada fisik. Mudah-mudahan Allah meridhoi amalan ini. Ewan Andung, rahimakumullah, hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Banyak-banyak bersyukur kita hari ini sudah bisa melakukan amalan yang boleh dikata amalan ini sudah langka ya, boleh dikata manakiban, zikir jahat, bahkan dibenturkan menjadi persoalan yang disebut kurafat atau aneh, jin ajaib. Padahal sandarannya ada. Masya Allah. Jadi ini yang perlu kita agak prihatin ya. Untuk adik-adik kaum muda, syukur alhamdulillah saya sebagai pembimbing masih ada yang mau berzikir pada kodrat zaman sekarang. Luar biasa Pak. Manfaatnya silakan buktikan sendiri ya. Kenapa kita mesti berzikir? Kita bahas taklim kita. Amma ba'du. Tentunya sebelum kita taklim, selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, tentunya sebagai pedoman, petunjuk, bukan untuk ibadah aja, termasuk hidup. Dan sumber rujukan utama
membahas berbagai hal dalam kehidupan. Arti kata jangan dipersempit. Ini sudah kita kaji sebelumnya terkait dengan Islam kafah. Salah satu yang dijelaskan di Al-Quran adalah soal jin. Bapak-bapak meyakini, saya yakinnya karena diberitahu oleh Allah bahwa makhluk jin itu ada. Secara harfiah bermakna sesuatu yang tersembunyi. Jadi kalau sesuatu yang tersembunyi, makna Quran itu jin. Jangan sandaran kepada kesifatan yang menakutkan, yang aneh aja. Mempersempit Quran. Yang tersembunyi salah satunya apa, Pak? Virus. Corona. Maka ada yang menyandarkan virus itu bisa disebut yang tersembunyi. Ya. Berarti kalau kita mengamalkan virus, kita kaji surat Al-Jin. Standarnya gitu. Dan itu petunjuk. Karena nyempitnya makna kita, maka kita menjadi sempit seluruh ajaran Islam. Ya, yang dijelaskan oleh Al-Quran salah satunya jin, yaitu makhluk halus. Jin artinya makhluk halus. Virus corona kasar atau halus? Super halus, bahkan dilihat oleh mikroskop. Ya, dia makhluk. Pertanyaannya, bahasa jin ke iblis itu super halus. Mudah-mudahan ada alat nanti ke depan yang disebut mikroskop jin. Gitu. Mungkin gede ya, baru kelihatan mungkin. Jadi kita nggak perlu pakai mikroskop, Pak. Bermakna sesuatu yang tersembunyi, maka menunjukkan bahwa jin adalah makhluk halus. Sifat halusnya jin bisa menyerupai manusia secara fisik. Bisa. Nempel. Corona bisa nempel pada manusia, Pak. Makanya kalau ada orang kena ketularan corona, dia sebetulnya corona. Gitu kan? Iya kan? Jangan deketin, nular. Kan gitu. Kalau Bapak kesurupan bisa nular. Satu kesurupan, perempuan kesurupan sekelas, Pak. Banyak itu. Sama itu. Ya. Sangat halus, keistimewaannya yaitu tadi menyerupai, menular. Ya, sifat halusnya itu. Namun manusia sendiri tak bisa melihat jin secara kasat mata. Enggak. Ya. Kecuali orang tersebut mempunyai kemuliaan dan keistimewaan. Ini hadis. Kecuali orang tersebut bukan sakti. Paham nggak? Tidak, hadis menyebut tidak sakti. Punya kemuliaan dan keistimewaan. Jadi keistimewaan terakhir. Mulia dulu. Bapak bisa jadi mulia? Bisa nggak nih? Bisa ya? Bapak mau mulia? Sholat rajinin, jangan banyak ngeres, maka Bapak istimewa, insya Allah bisa ngeliat jin. Peka ya. Ada yang kapatannya? Nggak ada ya? Dalam ajaran Islam tidak mengingkari bahwa ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang jin, jelas. Tapi kita sering memahami jin dalam ayat tadi tidak dalam pengertian hakiki, semi hakiki yang disampaikan tadi. Terdapat 3 pendapat dari pakar-pakar Islam terkait perkara jin ini. Pertama, silakan bukunya banyak tuh. Memahami jin sebagai potensi negatif manusia. Karena menurut pandangan ini, yang membawa manusia pada hal-hal positif adalah malaikat. Duduk, Pak. Kalau menyebut positif pada malaikat, kalau jin pada yang negatif pada diri manusia. Pandangan ini banyak. Kedua, memahami jin sebagai virus dan kuman penyakit karena tersembunyi dan kehalusannya. Banyak memahaminya itu. Yang ketiga, memahami jin sebagai jenis makhluk manusia liar yang belum beradab. Ada yang memahami seperti itu. Karenanya keberadaan jin diterangkan oleh Quran surat Al-Zariyat 5156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan gitu. Nah, aku tidak menciptakan siapa dulu? Jin, kemudian manusia. Maka dia muda kita, senior
kita. Itu. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Karena ada bahasa ibadah, maka jin juga ada muslim. Kalau jin muslim ada di masjid? Ada. Di jin tidak ada wali kenabian. Jin itu nyandar kepada walinya manusia. Karena itu orang mulia, nabi itu pasti ada jinnya. Oh, jangan ngaji doan dong kok. Lu ngaji jin mah. Sama pola pikirnya, seluruh orang pasti ada jinnya. Jin aja lebih penuh dari kita ya. Bapak mau ngeliat Pak, kalau di sini lebih dari 300 orang jin datang. Nah, kan kaget. Udah itu biasa tuh di bawah kita tuh. Jangan khawatir. Jangan nih, marah. Karena kita takut, lemah. Ingat, takut dengan ngeri beda ya. Takut manusiawi, takut penutup. Ngeri jangan deketin. Kalau ngeri ada rasa, udah ada rasa. Ini anu bahas nanti. Yang gini. Tadi ayat sudah, ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Berarti ada jin muslim, ada jin kafir, ada manusia muslim, ada manusia kafir. Resiko memelihara jin, dia ada, tapi jangan dipelihara. Ya, kalau kita memelihara namanya kodam. Apa namanya? Maka disebut kodam jin. Duduk. Berarti kita memelihara. Kalau memelihara ada ritual. Kalau seorang muslim memelihara jin kodam, ingat manusia betapa berbahaya memelihara jin kodam. Nasihatkan dong ikhwan di sini. Jin itu pertama bukan ditundukkan. Jangan diajak berantem. Oh, nih jin ajak sparring Pak. Dia ngelihat kita nggak ngelihat dia, gimana? Benjol kita bisa nggak? Betul. Betinju misalnya dia ngelihat kita nggak ngelihat itu gimana Pak? Bisa. Kalah menang. Wah, ini ngaco Pak. Wujud. Ini ngaco ini orang yang sering streaming. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Jadi diilmui. Ilmui. Ya. Jangan dipelihara, jangan ada interaksi. Itu ukuran daripada syariat. Tapi kalau ada keistimewaan mulia, dia nempel sendiri. Dan kita bisa menundukkannya. Arti kata, bukan arti kata menjoliminya, mensilaturahmikannya. Jadi berbahaya manusia yang memelihara jin kodam. Jin kodam selama ini banyak dipelihara oleh manusia karena dinilai salah persepsi, bisa membantu dalam segala masalah. Betul kan? Dan ingat, jin itu bisa ditempatkan pada apa saja. Ya. Jin kodam banyak yang dimasukkan ke benda-benda oleh manusia sebagai rumahnya. Jadi rumah jin itu bisa menyerupai, bisa ditempatkan paling suka kepada ular, natural. Kepada ular, kepada anjing, rumah kosong, lubang. Nah, Bapak-bapak percaya, kalau ini bisa dimasukkan jin. Belajar ilmunya 5 menit Pak, kan bisa dibuktikan. Tapi syariat melarangnya. Akibat zaman Nabi Sulaiman, ilmu ini dibocorkan oleh jin lagi. Namanya ilmu sihir. Banyak itu. Jangan disangka nggak ada sekarang. Jangan yang gantung jin, kayaknya ada 2 di sini gantung jin. Di benda Pak, hati-hati tanpa disadari. Ulama kemarin ngasih batu berarti segini ya. Nggak tahu kalau ulama itu dia ada kodam jinnya. Nggak tahu dia. Arti kata harus diselamatkan. Ya, harus diselamatkan. Kalau mau menundukkannya gampang benar. Ya. Karena kita melihat. Tapi kita kan nggak membahas, nggak boleh ke sana. Itu kan jolim. Justru kita merahmatinya. Bisa melalui perhiasan, keris, jimat. Namanya jimat. Itu ulah manusia memeliharanya. Seringkali dijadikan tempat menempelnya jin kodam. Ya. Namun ternyata hal itu sangat berbahaya karena bisa membuat celaka pemiliknya. Itu syariat dan itu fikih. Ya.
Ini dikisahkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi, Pak. 2 kali dikicuh jin tuh. Dijebak. Nabi, apalagi kita, oleh jin kodam peliharaannya. Nabi Sulaiman kan melihara jin, Pak. Nah, ini bukan nyeleneh. Buktinya melihara, dia suruh mindahin, ya kan? Suruh ngangkat batu. Nggak mungkin lah segede-gede gitu manusia biasa. Ya. Ulah jin kodam tuh dikadalin Nabi Sulaiman tuh. Nabi, apalagi kita. Ulah jin kodam peliharaannya yang pertama ialah mengabulkan permintaan istri Nabi Sulaiman. Dikabulkan. Ininya agak degil juga nih di Nabi Sulaiman. Agar dirubah jin itu, istrinya itu menjadi raja. Nabi Sulaiman dipukau, ini menjadi istrinya menjadi raja, Nabi Sulaiman jadi rakyat. Terjadi itu. Tapi ingat, cerita ini Anung cari tidak ada sandaran hadis dan Quran. Lu tunjukkan aja. Tapi rame. Daerah Baghdad, daerah Jazirah Arab rame cerita ini. Tapi Anung cari-cari tidak ada di Quran. Secara iktibar nggak terbaca ya. Di hadis nggak ada. Betul tidaknya wallahu alam. Itu yang pertama. Yang kedua, saat meninggal Nabi Sulaiman wafat, jin-jin tersebut berulah lagi dengan membuat kitab sihir. Kitab tersebut ditanam di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Saat sang Nabi wafat, berita tentang kitab itu dibocorkan oleh para jin. Nabi Sulaiman itu punya singgasana, tempat duduknya. Di ikunya nih, lah, bukan batu cincin di iku tempat duduknya tuh. Itu kitab sihir dibocorin itu. Itu ada hadisnya. Sama rakyat maka ketemu, maka ada ilmu sihir. Itulah ilmu sihir. Dibocorin tuh. Jadi 2 kali ketipu. Nah, Nabi tentang kitab sihir tersebut disebarkan oleh para jin. Hal ini membuat sang Nabi dianggap sebagai tukang sihir. Pada masa itu ada karena terbuka kitab sihir, di Nabi ada sihir, padahal itu diselamatkan supaya jangan dipelajari. Ya, maka dianggap pada terbuka itu, oh ternyata Nabi Sulaiman tukang sihir. Sehingga zaman Nabi Muhammad turun surat Al-Baqarah. Asbabun nuzulnya menerangkan bahwa informasi Nabi Sulaiman bukan seorang ahli sihir seperti yang dituduhkan. Duduk Pak? Itu asbabun nuzul. Nah, untuk itu Anu hanya bisa berpesan, orang-orang yang merasa dirinya taat, orang-orang yang merasa dirinya soleh, jangan sampai melihara jin, apalagi berinteraksi kalau tidak ada penuntun dan kemampuannya. Jadi memimpin jin itu repot, bro. No, Allahu Akbar, amin, pas nengok nggak ada, Pak. No, ada ngerasain tuh, Pak. Nah, jadi repot, bro. Makanya para ulama dulu berpesan, kalau kamu jadi orang alim, jangan punya peliharaan jin lah. Karena jin itu tetap sering ngakalin, pangicu. Ngakalin. Tapi jangan ditakuti ya, jangan. Ya. Kenapa Anda bahas ini sepertinya tidak tidak sain atau kurang keren. Bapak-bapak sering tertipu dengan itu. Mereka mungkin lama mungkin banyak. Karena umurnya panjang, ya kan? Hati-hati Pak, dia juga punya adab. Ya, kejahilannya luar biasa Pak. Adalah kejahilan manusia, kita mesti arifkan. Karena faktor dari makhluk ini tadi. Ya, hati-hati Pak. Jadi tidak mungkin tidak ada faktor itu. Ya. Makanya jin itu nggak mainnya sekarang di kuburan Pak, anehnya Pak. Mainnya di mall. Makanya hati-hati kalau punya keluarga jangan sering dibawa mall, bawanya ke kuburan. Jin pada takut di kuburan, ada tarbiyah. Nah, gua bakal di situ. Kalau di mall, diganggu sama jin lu Pak. Habis duit bapak-bapak. Udah jangan suruh main di mall, main di kuburan aja. Masya Allah itu tarbiyah. Kok aneh nih Kak Jin, enggak, coba jangan takut ya. Nah, gitu kira-kira ya. Repot Pak. Ngakalin terus. Jadi
mengerti alam jin sangat ngeri, bukan takut ya. Ngerti alam jin sangat ngeri, bukan takut. Andung yang mendalami agama ini sangat paham dunia itu, demi Allah. Yang duduk memahami agama ini sangat paham dunia itu, demi Allah. Bukan menakutkan, tapi mengerikan. Apa Pak? Maka Al-Quran melarangnya. Takut dan ngeri beda nggak? Takut boleh, namanya manusiawi. Kalau ngeri sudah terasa, itu ngeri. Ada pedih, itu ngeri. Dan dunia jin tidak ditakut, letaknya di ngeri. Kalau masih takut belum masuk dunia jin. Itu bahasanya. Kalau sudah masuk ngeri, kerasa di badan, baru sudah masuk. Duduk nggak Pak pemahaman ini? Ya. Kalau yang namanya takut itu hal yang manusiawi pada diri seorang manusia. Sedangkan yang namanya kengerian, kira-kira begini. Kita bahas sedikit lagi. Pemahamannya kira-kira gini. Jin yang menjelma menjadi hantu, gunanya untuk menakut-nakuti. Sampai Pak? Karena jagonya jin adalah menyerupai. Makanya banyak hantu aneh. Hantu itu terjadi pocong pikirannya karena seperti pocong di kepala Bapak kalau misalnya di kuburan. Nah, di kuburan ini nanti ada hantu sarung ya. Maka hantunya berbentuk sarung. Kalau pikiran Bapak kira-kira hantu ini karena ngelihat di YouTube kayak pocong. Bapak ketemu pocong. Tapi orang Minang biasanya kalau hantu di Minang itu siapa bentuk karo. Tahu karo? Bentuk monyet gadang. Golira. Maka bentuknya seperti golira. Makanya kalau kita ketemu pocong berarti otak itu orang Jawa. Iya kan? Nah gitu. Itu jinnya ada. Dia menyerupai. Sering hanya menakuti manusia tapi jarang membuat ngeri sebenarnya. Jarang. Kalau ngeri itu resikonya ke efek nanti bisa sampai membahayakan. Yang ngeri itu kan lupa diri Pak, lari atau nyebur, masuk jurang. Jadi takut itu bisa dikendalikan. Tapi kalau udah kondisi ngeri, udah lupa diri kita. Ya. Ada perbedaan ya? Pahami dulu Pak. Jadi tugasnya itu. Nah pertanyaannya, apa sebabnya takut bisa menimbulkan ngeri? Hak takut itu ada di manusia yang tidak beriman, maka menaikkan levelnya menjadi ngeri. Duduk nggak? Hati-hati di sini. Nanti rapalannya ada. Jin yang menjelma menjadi hantu dan menunjukkan rupa manusia seringkali berwajah buruk. Sekarang udah tahu kalau itu hanya topeng. Tahu topeng ya? Nggak begitu bentuknya. Buat darah mukunya. Nggak ada tuh. Pinjam pakai topeng karate. Kira-kira begitu. Jadi awak normalin dulu. Ya, mudah-mudahan nanti ketemu pulang. Dua faktor itulah yang membuat manusia merasa ngeri ya. Ditakut-takutin, kemudian kita lupa, nggak berilmu, maka timbul ngeri. Ya, ketika melihat topeng kok kita lari, Pak. Ya, padahal bapak-bapak kalau menerjang aja, paling sedikit ngerinya pada puncaknya Pak. Pas ngeri naik, maka kita normal lagi. Nah itu yang paling ditakutkan oleh makhluk halus tadi. Nah, ngobatin corona kayak gitu Pak. Gimana amalannya dong? Minum dulu. Minum boleh kan? Silakan minum dulu. Ngobati corona begitu. Bapak-bapak takut corona? Takut corona? Takut ya? Takut kan? Tapi jangan digentikan Pak. Pertanyaannya Pak, nyambung nggak masker dengan mati? Nggak nyambung Pak ya? Kalau takut itu paling puncak takut mati kan? Ya, betul kan? Puncak takut apa Pak? Mati, ya. Nyambung nggak masker ini sama mati? Mati itu
Kisni ajali. Tahu kisni ajali? Mati itu jatah ajal, sudah ada. Jadi diketawain sama malaikat pencabut nyawa, Pak. Orang takut mati tapi pakai masker. Cengengesan tuh malaikat apa tuh? Bener nggak? Bener nggak, ketawa nggak? Nggak tahu kita matinya nggak bukan karena corona, Pak. Yang ngeri kan dia kalau ditabuk bini, Pak, matinya. Takut sama istri, mati dia. Pakai masker kan kacau itu. Kira-kira gitu. Jadi ini kaji kemarin ya. Jadi takut sama ngeri itu beda. Ilmunya kita pahami, Pak. Yang kita takutkan, kita takut sama corona tapi tabak tronton kan gitu. Nggak ada nyambung, Pak, masker ini. Jadi imun itu, daya imunnya itu. Kalau kita masuk di wilayah yang sifatnya orang kena ketularan, itu syariatnya. Sama ya? Kalau ke masjid pakai itu ngaco lah. Salah jurus, salah alamat. Ada cara untuk tidak takut dan menjadi tidak ngeri. Ngaji aneh juga nih ya. Ngerokok boleh dong ya? Yang nggak ngerokok banyak maaf ya. Enggak khilafiyah di sini ya. Saat berpasang-pasang dengan hantu-hantu. Ini Pak ngaji nih. Saat apa-apa taporogojo hantu. Pernah taporogojo hantu? Hantunya mengajuian, Mbak. Ini tidak menggunakan bacaan ayat-ayat Al-Quran ya, ilmunya ya. Bapak-bapak taporogo langsung Bapak bisa baca ayat kursi indah, Pak. Lupa ayat tuh, Pak. Sile, lupa jurus. Banyak terjadi kan? Logika dulu nih. Taporogo apa di muko? Makanya nggak perlu pakai ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu pamungkas. Bener ini. Nah, ini yang aneh nih. Anu nggak boleh menyebut bodoh ya. Ini ilmu ya. Ini ilmu ini ya. Pas awak taporogo, nggak ada ayat Al-Quran sama sekali. Ya. Sungai aja lupa kita. Tahu-tahu masuk aja ya. Ya, itu udah ngeri tuh kalau kayak gitu. Melainkan kita harus menggunakan logika itu Quran. Saat kita taporogo kakek, gunakan logika dulu. Gunakan apa? Logika. Karena kemuliaan manusia menurut Quran adalah logika. Duduk. Gimana cara menggunakan logika? Pulang. Selesai kaji. Kan ini kuncinya ini. Bapaknya yang duduk ini itu logikanya bagus dan boleh diambil. Bapaknya yang duduk ini orangnya tidak penceramah, ngomong juga nggak bisa. Pernah berkata begini, jika ada jin yang menampakkan diri sebagai hantu, itu bahasanya bisa jadi siampa, bisa jadi pocong. Itu sebenarnya cara Allah untuk menunjukkan adanya makhluk lain. Itu logika. Hal itulah yang bisa menjadi rasa takut dan ngeri menjadi hilang. Insya Allah. Sehingga saat melihat hantu tidak lagi ada takut, bahkan bersiul-siul. Begitu ya. Tapi sebagai tarbiyah, pelajaran. Bapak hidup sendiri. Pak Aidi duduk sebelah itu, ada makhluk lain nggak? Di badan Pak Aidi ada makhluk lain nggak? Ada cacing? Kalau nggak gosok gigi ada kuman? Ada makhluk lain nggak? Jin? Kalau itu ditampakkan, cara Allah menunjukkan bahwa ada makhluk lain. Duduk.
Dok, jadi pas taparogo, alhamdulillah makasih ya Allah, kamu ditunjukkan ternyata awak tidak seorang. Logika. Insya Allah bapak-bapak nggak takut. Des, mana mah tong sieun atuh jeung jin. Nang menyerupai hantu, pocong. Sieun itu boleh, takut itu boleh, namanya juga manusia. Tapi kalau taparogo, bahasa Minangnya, ucapkan syukur, alhamdulillah. Ya Gusti Allah telah menunjukkan ada makhluk lain selain aku. Ajin yang kabur, Pak. Langsung kita. Ilmu yang duduk gitu. Jadi kalau ngelihat pengen takut kengeri, nyebutnya gimana? Alhamdulillah, Allah menunjukkan bahwa kita ada makhluk lain selain kita. Bayar ilmunya. Nggak percaya hilang tuh. Itu nggak Syekh Burhanuddin. Kalau Syekh Burhanuddin wasilahnya disebut namanya. Kalau kita menggunakan logika. Gusti Allah itu sambungan dari orang Sunda ngomongnya ya. Hati-hati ya. Kamu ditunjukkan oleh Gusti Allah bahwa tiap dunia ini ada makhluk selain kamu. Itu sayang Allah. Jin dan setan tak henti-hentinya mengganggu umat manusia. Ya. Tak jarang gangguan tersebut memiliki dampak yang berbahaya memang. Agar terhindar dari hal demikian, sebaiknya kita sering-sering membacakan ayat Al-Quran baru pakai ini. Kalau sudah membahayakan. Sebagai pengusir jin untuk menjaga keamanan diri dan rumahmu. Jin terdiri dari banyak jenis. Ada yang baik, ada yang jahat. Jin jahat inilah yang kerap mengganggu manusia. Beda halnya dengan setan. Setan pada dasarnya merupakan kata sifat yang memiliki tujuan untuk menyesatkan. Gangguan-gangguan dari makhluk dan sifat tersebut, makhluk dan sifat, ya, kerap terjadi baik disadari maupun tidak disadari. Keberadaan mereka bahkan disebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran. Dua gangguan tadi, makhluk dan sifat. Begitu juga di hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi cara menghilangkan rasa takut saat bertemu hantu, cara bersikap saat bertemu dengan hantu ini kerasin aja, hantu gitu ya. Karena selama ini banyak yang salah memahami dan menyikapinya. Untuk itu, saat kita mendapat gangguan, ternyata corona itu hantu. Betul. Karena sudah menyerupai hantu, dibentuk dengan kata-kata corona, menyebar. Maka corona yang tidak terlihat itu menjadi hantu. Maka dengan amalan yang tepat, tentunya berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis, insya Allah hadis berikut doa yang paling ditakuti jin dan setan menurut Quran dan hadis. Ayat-ayat pengusirnya, di samping kita syariatnya dengan ayat itu bisa, ada 3 ayat pengusir. Berikut ini harus dibaca berurutan dalam satu kesatuan doa dan dibacakan secara rutin untuk menangkal gangguan tersebut. Menangkal gangguan yang tidak terlihat, itu aja bahasanya, ya. 1 surat Shad ayat 41. Catat aja Pak, Shad 41. Surat Shad merupakan surat ke-38 dalam Al-Quran yang terdiri 88 ayat. Dinamakan Shad karena huruf awalnya Shad. Rabbahu anni masaniyas syaitanu binusbi wa azab. Itu ayat berapa? 38. Artinya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana.
Nggak percaya Bapak baca. Silakan Ivan baca. Itu artinya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Setan di sini sifat. Sampai Pak? Sifat. Baca. Allah